Bagaimana iblis membujuk manusia untuk membuat kuburan di dalam masjid. Pada suatu hari, saya berdiskusi dengan seseorang yang sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Saya menasihatinya agar dia mengoreksi kembali apa yang dilakukannya. Lalu, terjadilah dialog di antara kami berdua seperti berikut. Apa gunanya membuat kuburan di dalam masjid? Ini adalah salah satu perbuatan orang Yahudi, tanyaku mengawali. Bagaimana hal ini menjadi salah satu perbuatan orang Yahudi? Walaupun demikian adanya, tidak ada nas yang mengharamkannya. Saya lalu menimpali, saya akan menyebutkan nas-nas yang mengharamkan masalah ini. Akan tetapi, saya betul-betul ingin bertanya padamu, apa gunanya membuat kuburan dalam masjid? Ia lantas menjawab, ada 3 tujuan penting dari membangun kuburan dalam masjid. 1. Mengenang seorang hamba saleh yang dikubur di sana, karena ini memang merupakan haknya. 2. Mengenang beliau agar menjadi tauladan yang dapat kami contoh. 3. Setiap orang saleh memiliki berkah yang menyertai dirinya, baik saat masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Karenanya, kami menguburkannya di dalam masjid supaya kami bisa memperoleh berkah itu. Mendengar itu, saya langsung menjawab, bagaimanapun yang kau sampaikan, pada akhirnya saya katakan, seandainya saya memaparkan dalil yang melarang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, apakah engkau akan berhenti melakukannya? Ia menjawab, ya, kenapa aku tidak berhenti, kalau memang itu haram dan tidak ada pijakannya dalam syariat. Saya lantas meneruskan, jadi, dengarkan hadis-hadis yang sengaja saya ambil dari Sahih Bukhari Muslim, agar engkau tidak ragu dengan salah satu hadis berikut ini. 1. Hadis Aisyah bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan gereja yang pernah mereka lihat di Habasyah, di mana di dalamnya terdapat gambar-gambar. Mereka lalu menyebutkan hal itu kepada Nabi. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya mereka itu, jika ada orang saleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburannya suatu tempat peribadatan, lalu menghiasinya dengan gambar-gambar tersebut. Mereka adalah makhluk paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. 2. Hadis Aisyah ketika dia berada di samping Nabi. Saat menderita sakit menjelang kematiannya, Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. 3. Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah membinasakan orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. 4. Hadis Aisyah dan Abdullah ibn Abbas, keduanya berkata, ketika ajal hampir mendatangi Rasulullah, beliau meletakkan kain penutup di wajahnya. Setelah tertutupi oleh kain itu, beliau kemudian membuka wajahnya, sembari bersabda, laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Lelaki itu puas dengan pemaparan hadis di atas, ia pun tidak lagi sholat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Mudah-mudahan ketika kita sedikit mencermati dialog antara saya dan orang tersebut, akan kita dapati bahwa dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Benar, iblis telah mampu menjerumuskan orang itu dalam salah satu jeratnya, yaitu menampakkan keburukan seolah-olah baik. Dalam hal ini, iblis menjerumuskannya dalam urusan penguburan dengan mengatakan bahwa menguburkan orang yang saleh di dalam masjid dapat menjadi cermin ketauladanan bagi orang yang hidup setelahnya. Padahal, langkah ini sama seperti yang telah dilakukan iblis kepada orang-orang terdahulu. Saat itu, iblis mendatangi mereka lalu membisiki mereka untuk membuat gambar orang-orang saleh di antara mereka. Setelah itu, dia bisikkan keburukan yang lebih dahsyat dari itu. Dengan mengatakan, kalau saja kalian membuat patung untuk mereka, maka hal ini tentu akan lebih abadi dalam mengenang mereka. Orang-orang itu pun membuat patung untuk orang-orang saleh tersebut. Iblis lantas menampakkan keburukan itu seolah-olah baik kepada mereka dan berkata, dia adalah orang saleh, maka bertakarublah kepada Allah melalui dirinya. Kemudian, anak cucu mereka berdatangan. Iblis lalu menyatakan, patung-patung itu dibuat untuk Tuhan, karenanya sembahlah semuanya. Mereka pun menyembahnya. Demikianlah, iblis telah menjalankan aksinya terhadap orang-orang terdahulu, dan itu pula yang dilakukannya terhadap kita sekarang dalam menampakkan suatu keburukan seolah-olah indah. Benar, dia telah memberi bisikan untuk membangun kuburan di dalam masjid, kemudian berkata, mereka adalah orang-orang saleh, maka mendekatlah kepada Allah melalui mereka. Orang-orang lantas melakukannya. Bencana dahsyat itu pun melanda. Mengenai masalah ini, Allah memang bersumpah bahwa fenomena tersebut akan memenuhi masjid-masjid kita. Saat ini,
kita menyaksikan para wanita memasuki kuburan dan berkata, "Ya Said, lindungilah anakku, sembuhkanlah anakku. Ya Husain, lindungilah anakku, sembuhkanlah anakku." Artinya, orang yang berada di dalam kuburan itu menjadi Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Begitulah jerat iblis laknatullah alaih. Barang siapa masuk ke dalamnya, iblis akan menyetirnya, sebagaimana dia menggiring masa depan manusia kepada kekufuran dan kesesatan. Saya kira, dengan dalil-dalil ini, saya telah memberikan penjelasan seputar bisikan iblis dalam menampakkan keburukan tersebut. Tiba saatnya bagi kita untuk pindah ke perkara selanjutnya.